Newcastle United diprediksi menurun usai diterpa badai cedera dan tampil buruk di awal musim. Bahkan tim peserta Liga Champions ini sempat terlempar ke papan bawah klasemen. Namun The Magpies perlahan-lahan mampu kembali bangkit hingga jadi tim tersubur di Liga Inggris. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Newcastle United sebagai berikut. Langsung diterpa banyak masalah. Performa Newcastle United musim ini harus terhambat akibat munculnya banyak masalah. The Magpies langsung dihadapkan pada badai cedera yang menimpa para pemain inti. Alexander Isak harus menepi usai cedera saat melawan Paris Saint-Germain. Padahal Isak selalu menjadi andalan Eddie Howe di lini depan The Toon Army. Sejak Isak cedera, Newcastle hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga. Pemain 24 tahun ini sudah mencatatkan 7 gol dari semua kompetisi di musim ini. Harvey Barnes juga mengalami cedera kaki yang membuatnya absen setengah musim. Barnes sebenarnya bakal menjadi pilihan utama Howe di sisi kiri penyerangan The Magpies. Sandro Tonali juga dipastikan absen membela Newcastle di sisa musim ini. Pemain asal Italia ini dilarang tampil selama 10 bulan akibat kasus judi ilegal. Padahal Sandro Tonali sudah beradaptasi dengan baik dalam skema permainan The Magpies. Dirinya menjadi andalan Eddie Howe mengisi posisi nomor 6 dan 8 di lini tengah. Newcastle juga kehilangan Jacob Murphy yang absen selama 3 bulan akibat cedera bahu. Dirinya harus menjalani operasi demi memulihkan kondisi bahunya. Murphy sudah menderita cedera bahu saat bertemu Crystal Palace di pekan ke-9. Namun sang pemain dipaksa tampil hingga kembali cedera saat berjumpa Arsenal. Penampilan Newcastle juga menurun akibat bertemu dengan lawan yang tangguh di awal musim. Mereka tumbang saat berjumpa Manchester City, Liverpool, dan Brighton. Newcastle langsung terjun bebas ke peringkat 14 klasemen. Namun Eddie Howe enggan panik meskipun sudah tumbang 3 laga secara berturut-turut di awal musim. Menggila setelah adaptasi. Newcastle United kembali bangkit sejak kembalinya permainan impresif dan solid setelah adaptasi yang mulus. Chris Sutton dari BBC Sport sudah memprediksi hal tersebut. Sutton yakin kalau skema permainan The Magpies akan semakin nyetel dan lebih ganas. Anak asuh dari Eddie Howe juga nggak terkalahkan dalam 8 laga yang berikutnya. Newcastle bahkan mampu menahan AC Milan di laga pembuka Liga Champions musim ini. Ditambah catatan pesta 8 gol ke gawang Sheffield United. Eddie Howe langsung memuji performa ganas anak asuhnya yang tampil sempurna. Performa brilian dari Newcastle juga berlanjut saat bertemu dengan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Klub Pangeran Bin Salman ini menggulung Les Parisiens dengan skor telak 4-1. Kylian Mbappe dan kawan-kawan dibuat nggak berkutik menghadapi pola permainan The Magpies. Mika Ricard sebagai pundit dari CBS Sport memuji kemenangan brilian dari Newcastle. Ricard takjub dengan atmosfer dari St. James Park yang sangat bergairah mendukung Newcastle. Sementara itu Alan Shearer sangat gembira melihat permainan mantan klubnya. Dirinya memuji Newcastle yang tampil luar biasa meskipun ditinggal oleh beberapa pilar andalannya. The Magpies kini menjadi klub yang paling subur di Liga Inggris dengan torehan 27 gol. Pertahanan mereka juga sangat kokoh karena hanya bobol 11 gol. Eddie Howe menganggap kalau penyerangan dan pertahanan Newcastle sudah jauh berkembang. Rencana transfer gila. Newcastle United menyusun rencana transfer jitu dengan menggait pemain yang tepat. The Magpies mengincar para pemain yang sesuai dengan skema dari Eddie Howe. Harvey Barnes berhasil diboyong dari Leicester City di musim panas ini. Winger asal Inggris ini direkrut dengan bandrol hanya 39 juta pound sterling. The Magpies juga menyusun strategi transfer yang ambisius di musim dingin nanti. Newcastle United berambisi menggait Cristiano Ronaldo dengan gelontoran uang yang fantastis. The Toon Army akan merayu sang mega bintang untuk kembali ke Premier League. Ronaldo juga dikabarkan tertarik untuk membela Newcastle di Liga Champions. Sementara itu Newcastle juga ingin mencari pengganti dari Sandro Tonali dengan mengincar Scott McTominay. Pemain asal Skotlandia ini dinilai cocok bermain di lini tengah The Magpies. McTominay juga dapat bermain sebagai striker ataupun bek tengah. Eddie Howe sangat membutuhkan pemain yang dapat bermain di banyak posisi untuk kedalaman skuad. Pemain berjuluk Terminator ini juga tampil impresif dengan torehan 3 golnya.
Selanjutnya ada nama Emil Smith Rowe yang semakin tersisih di Arsenal. Dirinya selalu menjadi opsi kedua di skuad asuhan Mikel Arteta. Newcastle dirumorkan akan membayar 50 juta euro untuk memboyong Emil Smith Rowe ke St. James Park. The Toon Army juga ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan mengincar Federico Di Marco. Pemain asal Italia ini diproyeksikan menjadi bek sayap kiri utama. Di Marco tampil impresif mengawal pertahanan Inter Milan di musim lalu. Newcastle juga memantau winger andalan Juventus yakni Federico Chiesa. Mantan pemain dari Fiorentina ini akan menjadi kandidat kuat winger kiri The Magpies. Namun Juventus mematok bandrol yang tinggi senilai 60 juta euro untuk menggait Chiesa. Berusaha keluarkan banyak uang. Dengan nama-nama yang diincar tadi, Newcastle United berusaha mewujudkan hal tersebut. Seperti yang sudah-sudah, skuad The Magpies akan mengandalkan kekuatan dari Public Investment Fund. Hal itu juga akan berlaku pada bursa transfer musim dingin yang akan datang. PIF berencana untuk mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Eddie Howe. Menurut Amanda Staveley, petinggi merasa kurang puas dengan start yang dijalankan oleh The Magpies. Apalagi mereka banyak ditinggal oleh pemain yang harus absen dalam waktu panjang. Masalah itu membuat performa skuad Eddie Howe naik turun di semua kompetisi. Meskipun begitu, manajemen harus mengawasi masalah financial fair play sebelum berbelanja. Sebagai informasi, skuad The Magpies sudah mengeluarkan dana senilai 153 juta euro di musim panas lalu. Maka dari itu, manajemen menghemat pengeluaran agar nggak dipantau oleh tim FFP. Seandainya gagal mengatasi masalah itu, Newcastle United terpaksa harus memakai rencana alternatif dengan meminjam pemain di bulan Januari. Eddie Howe sudah mengincar beberapa nama untuk dipinjamkan. Pelatih asal Inggris ini tertarik dengan Amadou Diarra, Donny van de Beek hingga Calvin Phillips. Alasannya ketiga nama ini sudah punya pengalaman bermain di Premier League. Jadi mereka nggak perlu beradaptasi lama dengan kultur kompetisi Liga Inggris. Ambisi saingi duo Manchester. Dengan rencana yang jelas, Eddie Howe punya ambisi besar di Premier League musim ini. Ex dari Bournemouth ini ingin memenuhi target dari petinggi klub. Dalam video dokumenter yang berjudul We Are Newcastle, Presiden Yasir Al-Rumayyan punya hasrat besar. Dia ingin menjadikan Newcastle United menjadi tim nomor 1 di Britania Raya. Oleh sebab itu, sang pelatih akan berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan ambisi tersebut. Menurutnya, tekanan besar akan datang saat diberikan ekspektasi besar. Namun, Eddie Howe yakin bisa mencapai hal itu dengan perlahan melakukan pembuktian. Selain itu, pelatih 45 tahun ini juga punya ambisi tersendiri di Premier League. Dia ingin menghentikan dominasi Manchester City yang sudah meraih 4 gelar di Liga Inggris dalam 5 tahun terakhir. Eddie Howe juga berambisi melewati capaian Manchester United. Seperti diketahui, Setan Merah saat ini masih berstatus sebagai tim terbaik di Liga Inggris dalam catatan gelar Liga Inggris. The Red Devils sejauh ini mengoleksi trofi terbanyak Premier League dengan 20 gelarnya. Sayangnya, target besar Newcastle dianggap remeh oleh banyak pihak. Salah satunya dari legenda timnas Inggris yakni David Seaman. Mantan kiper Arsenal ini mengatakan kalau Newcastle United masih akan kesulitan untuk meraih gelar di musim ini. Menurutnya, gelar musim ini akan menjadi milik Arsenal ataupun Manchester City. Itulah ulasan rencana gila Newcastle United di musim dingin nanti. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau skuad The Magpies mampu mewujudkan semua ambisi gilanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.